Selamat datang di Universitas Dharma Persada, Unsada. Unsada adalah sebuah universitas di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Melati Sakura di bawah naungan Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang. Universitas Dharma Persada dikenal dengan 3 slogan, yaitu Trilingual, Monozukuri, Energi Terbarukan. Universitas Dharma Persada memiliki visi dan misi sebagai berikut. Unsada secara resmi berdiri pada tanggal 6 Juli 1986 atas prakarsa dan dukungan organisasi Perhimpunan Alumni dari Jepang, Persada. Saat ini, Unsada dipimpin oleh Dr. Tri Marjoko, SEMA. Unsada memiliki gedung utama dengan berbagai macam fungsi. Pendaftaran mahasiswa baru bisa dilakukan dengan datang langsung ataupun secara online dengan cara membuka situs di www.pmb.unsada.ac.id. Biro Akademik. Biro Umum dan Pengadaan. Solution Center. Untuk memudahkan proses registrasi, penilaian, serta pemantauan kegiatan akademis mahasiswa, Unsada memiliki sistem informasi akademik online. Di gedung rektorat ini juga terdapat unit LPK Unsada. Unsada memiliki perpustakaan dengan koleksi berjumlah kurang lebih 19.000 buku. Perpustakaan Unsada juga bekerja sama dengan beberapa lembaga. Unsada menyelenggarakan pendidikan diploma, sarjana, dan pasca sarjana, Fakultas Sastra dengan 5 program studi. Fakultas Sastra juga memiliki laboratorium bahasa dengan fasilitas multimedia terkini. Selain itu, terdapat ruang tatami dan sodo untuk mendukung studi mahasiswa sastra Jepang. Fakultas Teknik terdiri dari teknik elektro, teknik industri, teknologi informasi, sistem informasi, dan teknik mesin. Untuk mendukung riset dan studi, Fakultas Teknik juga memiliki berbagai laboratorium dengan peralatan canggih. Di antaranya adalah Laboratorium Desain Manufaktur, Laboratorium Material Industri, Laboratorium Cisco, Laboratorium Robotik, dan banyak laboratorium lainnya. Fakultas Teknologi Kelautan yang terdiri dari teknik perkapalan dan teknik sistem perkapalan. Fakultas Ekonomi di Unsada terdiri dari manajemen dan akuntansi. Fakultas Ekonomi memiliki berbagai macam laboratorium seperti bank mini, galeri investasi, juga laboratorium akuntansi. Unsada juga memiliki sekolah pasca sarjana dengan peminatan studi energi terbarukan. Sekolah pasca sarjana memiliki beberapa laboratorium seperti Laboratorium Energi Surya, Laboratorium Pendingin, dan Laboratorium Solar Cooling. Dalam masa pandemi ini, Unsada memberlakukan protokol kesehatan kepada setiap orang yang akan memasuki kampus Unsada. Unsada juga memiliki berbagai unit kegiatan mahasiswa yang merupakan wadah bagi para mahasiswa untuk menyalurkan potensi, kreativitas, mengembangkan soft skill, serta hard skill mereka.
Biaya di Unsada itu sangat terjangkau. Sistem pengajarnya sih seru banget. Adanya ruang baca. Yang kedua, adanya galeri investasi, tempat untuk menanam saham. Ada beberapa beasiswa yang pertukaran pelajar ke luar negeri dan di sini juga trilingual. Tenaga yang tersedia di Universitas Dharma Persada sangatlah mumpuni. Ada beberapa pengajar yang dari luar negeri. Kita benar-benar diajarin supaya paham gitu. Terus memang menyesuaikan sama kapasitas mahasiswanya. Unsada mendapat dukungan dari universitas luar negeri serta bekerja sama dengan berbagai macam perusahaan dalam dan luar negeri untuk program magang atau beasiswa. Para generasi muda, dengan tayangan sebelum ini, kita siap didik untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, perkuliahan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk menjawab tantangan ke depan 4.0, 4.1, 5.0, dan seterusnya. Kita akan tantang, kita akan hadapi tantangan teknologi maupun tantangan persaingan global bersama-sama dengan mitra-mitra Jepang kita. Good luck! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalan Sidik. Saya alumni Sekolah Pasca Sarjana Energi Terbarukan Universitas Dharma Persada angkatan tahun 2014. Saya ucapkan selamat datang dan selamat belajar kepada seluruh mahasiswa baru Universitas Dharma Persada tahun ajaran 2020-2021. Kalian merupakan insan-insan terbaik yang terpilih untuk melanjutkan studi di Universitas Dharma Persada. Belajarlah, berkreasilah, dan berprestasilah agar mengharumkan nama Universitas Dharma Persada dan bisa menjadi kebanggaan untuk Universitas Dharma Persada dan menjadi kebanggaan untuk bangsa Indonesia. Semoga Universitas Dharma Persada sukses selalu dan menjadi universitas yang unggul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Mary dari jurusan Bahasa dan Sastra Cina angkatan 2009. Saat ini saya bekerja di sebuah perusahaan industri besi beton, Indonesia Voda Steel. Saya bekerja sebagai seorang penerjemah bahasa Mandarin. Oh ya, ingin berbagi pengalaman kepada adik-adik mahasiswa baru. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Mandarin dan kenapa harus memilih Dharma Persada? Pada era global baru seperti sekarang ini, menguasai bahasa Mandarin sangatlah penting dikarenakan banyaknya investor-investor dari Cina yang tersebar luas di seluruh Indonesia dan di berbagai bidang, sehingga adik-adik mempunyai peluang besar untuk menjadi seorang penerjemah. Pilihan tepat untuk berkuliah di Dharma Persada dikarenakan kampus ini mempunyai dosen-dosen yang berkompeten dalam bidang pengajaran dan dosen penutur asli yang datang dari Cina yang untuk berbagi pengalamannya. Pokoknya, adik-adik sudah tidak salah lagi memilih Dharma Persada sebagai tempat menimba ilmu. Akhir kata dari saya, semangat untuk generasi muda tunas bangsa. Gapai dan capai impianmu, dan jadilah yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal adik-adik mahasiswa baru. Nama saya Dudi Kristono, angkatan 1994, jurusan Teknik Industri. Kenapa sih saya milih Unsada gitu ini?
Apa sih kesannya waktu saya kuliah di Dharma Persada? Saya melihat bahwa dengan populasi yang tidak begitu ramai di dalam satu kampus, ada kedekatan hubungan emosional antara pengajar dan yang diajarkan. Jadi saya melihat bahwa saya mendapatkan keuntungan dengan suasana yang begitu hangat di awal-awal, karena memang tidak terlalu banyak jumlah mahasiswanya. Itu membuat saya juga fokus untuk belajar dan memahami ilmu-ilmu baru yang saya baru peroleh di tingkat perguruan tinggi ini. Tapi kalau di swasta, dan kita juga melamar kerja di swasta, adik-adik boleh lihat di LinkedIn semuanya rata ketik saja Universitas Dharma Persada, maka semua lulusan-lulusan dari Unsada memiliki jabatan dan posisi yang sangat baik di dunia kerja manapun dan di industri manapun. Apa yang saya pesan untuk adik-adik semuanya, nggak usah berkecil hati terhadap apa yang memang adik-adik jalani dan diterima sebagai mahasiswa baru Unsada. Kita harus tunjukkan dada juga gitu kan kepada teman-teman yang di luar sana gitu kan ya, bahwa kita juga besar gitu. Orang besar ya akan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang besar. Orang-orang yang sedang hanya membicarakan orang-orang yang biasa, dan orang-orang kecil biasa mencari keburukan-keburukan orang lain. Jadi berpikirlah besar supaya adik-adik juga nanti mempunyai mimpi yang besar di kemudian hari. Tidak usah takut terhadap tantangan dan persaingan dari kampus lainnya, ya percaya diri terhadap kemampuan adik-adik sendiri, dan jangan lupa bukan hanya belajar di kampus, tetapi bagaimana adik-adik mengembangkan potensi diri dengan ikut semua kegiatan kampus, belajar berorganisasi secara mikro di kampus, kemudian nanti itu akan mendukung ya karir adik-adik di kemudian hari. Saya rasa itu dari saya, tidak berpanjang lebar. Sukses untuk adik-adik semua dan sukses juga untuk saya. Sukses juga untuk Unsada, semoga semakin besar dan besar dan besar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi adik-adik Sivitas Akademika. Perkenalkan, saya Priyanto Hani Wibowo, Angkatan 95, jurusan Teknik Perkapalan, Fakultas Teknologi Kelautan Unsada. Saat ini, saya sedang diberi amanah oleh perusahaan sebagai Kepala Cabang PT Biro Klasifikasi Indonesia, Cabang Pratama Kelas Semarang. Di sini, saya ingin sedikit berpesan kepada adik-adik semua, bahwa sudah sangat tepat memilih kampus Unsada tercinta sebagai tempat kalian menimba ilmu. Saya berharap adik-adik dapat berprestasi melebihi dari kami semua para alumni, dengan semakin lengkap dan meningkatnya fasilitas belajar di kampus, serta dosen-dosen berkualitas yang sangat berpotensi untuk mengantarkan adik-adik menuju gerbang selanjutnya sebagai seorang sarjana yang berguna bagi seluruh masyarakat Indonesia dan berakhlakul karimah. Selamat datang dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Fonita Bermana. Saya adalah alumni Universitas Dharma Persada Angkatan 95, jurusan Ekonomi Manajemen. Saya adalah seorang ibu rumah tangga dan juga sebagai seorang pebisnis. Bisnis saya bergerak di bidang direct selling kosmetik, yaitu Oriflame. Alhamdulillah saya sekarang adalah salah satu dari top leader Oriflame Indonesia dan top leader Oriflame Global. Di kesempatan kali ini saya mau mengucapkan selamat datang dan selamat belajar di Universitas Dharma Persada. Teman-teman sudah menentukan pilihan yang tepat untuk bergabung di universitas ini. Menjadi mahasiswa artinya memasuki fase kehidupan baru. Untuk mendapatkan nilai dan tujuan hidup sebagai manusia yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Manfaatkan kesempatan ini teman-teman. Raih semua impianmu. Hidup ini hanya satu kali. Jadikan hidup ini luar biasa melalui kampus yang luar biasa ini. Selamat datang, selamat menuntut ilmu, semoga sukses, jangan pernah menyerah. Saya Fonita Bermana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kepada para mahasiswa baru dimohon untuk mengaktifkan kamera. Para hadirin dimohon menempati tempat yang telah ditentukan. Para mahasiswa baru dimohon bersiap di depan layarnya masing-masing. Acara akan segera dimulai. Yang terhormat, Bapak Dr. Wahyu Hari Haji. Yang terhormat, Bapak Rektor beserta para Wakil Rektor Universitas Dharma Persada.
Yang terhormat para anggota Yayasan Melati Sakura. Yang terhormat Direktur Sekolah Pasca Sarjana dan para dekan. Yang terhormat para undangan virtual, mahasiswa baru Universitas Dharma Persada yang kami cintai. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang pada acara pengukuhan mahasiswa baru dan kuliah perdana virtual Universitas Dharma Persada tahun akademik 2020-2021. Adapun susunan acara adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. 3. Sambutan Rektor Universitas Dharma Persada. 4. Pemutaran video PKKMB 2020. 5. Pengukuhan mahasiswa baru. 6. Penyerahan patung Ganesha. 7. Kuliah perdana. 8. Pengenalan Kansada. 9. Pembacaan doa. 10. Penutup. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dan para mahasiswa baru dimohon berdiri dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dan para mahasiswa baru dimohon duduk kembali. Selamat pagi. Kepada para mahasiswa baru dimohon untuk mengaktifkan kamera. Para hadirin dimohon menempati tempat yang telah ditentukan. Para mahasiswa baru dimohon bersiap di depan layarnya masing-masing. Acara akan segera dimulai. Yang terhormat Bapak Dr. Wahyu Hari Haji. Yang terhormat Bapak Rektor beserta para Wakil Rektor Universitas Dharma Persada. Yang terhormat para anggota Yayasan Melati Sakura. Yang terhormat Direktur Sekolah Pasca Sarjana dan para dekan. Yang terhormat para undangan virtual, mahasiswa baru Universitas Dharma Persada yang kami cintai. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang pada acara pengukuhan mahasiswa baru dan kuliah perdana virtual Universitas Dharma Persada tahun akademik 2020-2021. Adapun susunan acara adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. 3. Sambutan Rektor Universitas Dharma Persada. 4. Pemutaran video PKKMB 2020. 5. Pengukuhan mahasiswa baru. 6. Penyerahan patung Ganesha. 7. Kuliah perdana. 8. Pengenalan Kansada.
9. Pembacaan doa. 10. Penutup. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dan para mahasiswa baru dimohon berdiri dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dan para mahasiswa baru dimohon duduk kembali. Sambutan Rektor Universitas Dharma Persada. Yang terhormat Bapak Dr. Trimarjoko SEMA dipersilakan. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus Yayasan Melati Sakura, yang kami hormati jajaran Wakil Rektor Universitas Dharma Persada, pembicara kuliah perdana Bapak Dr. Wahyu Hari Haji, yang pada hari ini berjudul mempersiapkan generasi berjiwa wira usaha di era new normal. Yang terhormat para dekan, dan direktur Sekolah Pasca Sarjana, para ketua jurusan program studi, ketua pengurus alumni Universitas Dharma Persada, rekan-rekan dosen dan karyawan yang saya cintai banggakan, mahasiswa baru Unsada yang berbahagia dan sangat kami banggakan, para mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridhonya kita semua bisa hadir dan berkumpul di Universitas Dharma Persada pada hari yang berbahagia ini untuk mengikuti pengukuhan dan kuliah perdana mahasiswa baru Universitas Dharma Persada tahun 2020-2021. Saya ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru strata 1, D3 dan program pasca sarjana. Selamat bergabung menjadi anggota keluarga besar Unsada. Pada hari ini saudara-saudara sekalian telah menjadi bagian dari sebuah keluarga yang memiliki tradisi belajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat untuk memacu kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sosial kebudayaan
dalam suasana yang penuh kebersamaan. Para hadirin yang saya hormati, serta para mahasiswa baru yang saya cintai dan saya banggakan. Sebagaimana diketahui bahwa Unsada merupakan perguruan tinggi yang mempunyai 3 ciri, yaitu monozukuri, trilingual, dan energi terbarukan. Kampus ini juga telah bekerja sama dengan banyak perusahaan dan universitas di Jepang, sehingga aura Jepang sangat terasa dalam kampus. Kami percaya bahwa Anda masuk Unsada adalah pilihan yang tepat dan memiliki tujuan yang mengarah kepada kesejahteraan atau kehidupan pribadi atau keluarga yang lebih baik di masa depan. Namun, sebagai warga negara Indonesia, kita semuanya memiliki kewajiban bersama untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Agar kewajiban kita dapat dilaksanakan, kami berharap Anda dapat belajar secara kreatif, inovatif, dan ikhlas, dengan baik dan sungguh-sungguh tanpa melanggar rambu-rambu norma maupun aturan lainnya, sehingga menghasilkan karya yang bermakna, dapat diwujudkan dan terukur. Proses pembelajaran di Unsada yang saudara akan lakukan selama 1 semester ke depan adalah dalam jaringan dengan menggunakan portal SIAKAD Unsada. Dengan cara demikian, insya Allah akan menjadikan suatu sistem pembelajaran yang menyenangkan dan juga berbeda. Mahasiswa Unsada dapat berkreasi secara lebih baik menggunakan teknologi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kepada kita semua rasa kepedulian dan kebersamaan yang tinggi, serta kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan kegiatan dan tugas kita bersama di kampus yang kita banggakan ini. Selamat berkarya dan selamat bergabung di keluarga besar Universitas Dharma Persada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Trima Joko, SEMA, atas sambutannya. Pemutaran video PKKMB 2020. Mari bersama-sama kita saksikan pemutaran video PKKMB tahun akademik 2020-2021 yang telah terlaksana pada 28 sampai 30 September 2020. Pengukuhan mahasiswa baru tahun ajaran akademik 2020-2021. Para mahasiswa baru dan para pendamping di rumah diharap berdiri. Wakil mahasiswa baru diharap bersiap. Para pendamping mahasiswa baru dimohon menempati tempat yang telah ditentukan.
Para pendamping mahasiswa baru dipersilahkan melaksanakan pelantikan seperti tayangan di video. Diiringi doa dan harapan agar mahasiswa baru Unsada sukses dan menjadi kebanggaan orang tua, bangsa, dan agama. Para mahasiswa baru dan para pendamping dipersilahkan duduk kembali. Penyematan jaket alma mater ini adalah lambang para mahasiswa baru telah resmi menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Dharma Persada. Cosmos
Penyerahan patung Ganesha. Ganesha merupakan lambang ilmu pengetahuan dan kewicaksanaan. Penyerahan patung Ganesha kepada mahasiswa baru mengisyaratkan harapan agar kelak mahasiswa menjadi pengamal ilmu pengetahuan dan kewicaksanaan. Mahasiswa baru penerima patung Ganesha, Hammardeo Elang Pratama, dari Fakultas Bahasa dan Budaya, Program Studi Bahasa dan Budayaan Jepang, dimohon bersiap. Kuliah Perdana. Kuliah perdana kali ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Wahyu Hari Haji secara virtual. Bapak Dr. Wahyu Hari Haji adalah pengembang dan reviewer KBMI, ASMI, KIBM, Kemendikbud. Saat ini, beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT WBI Mitra Cipta. Yang terhormat, Bapak Dr. Wahyu Hari Haji, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes dulu suara saya, apakah terdengar dengan baik? Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Pak. Oke. Yang kami hormati Pak Rektor, Bapak Ibu pimpinan dari Universitas Persada, Unsada, pagi yang cerah ini kita akan memulai aktivitas perkuliahan ya. Adik-adik yang ada di sini semua, hari ini adalah pembukaan perkuliahan baru. Ya. Selamat bergabung di Unsada. Saya diundang untuk mencoba memberikan gambaran. Kira-kira enak nggak sih jadi pengusaha? Kira-kira gimana sih caranya jadi pengusaha? Gitu kira-kira. Mohon izin admin saya untuk share screen ya. Mohon izin. Waktu saya 30 menit. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, masih menunggu. Oke. Menyiapkan generasi berjiwa wirausaha di era new normal. Nah, itu tema kita kali ini, tapi saya akan membuat atau mengajak Anda kita berani sukses sejak kuliah. Gitu ya, kira-kira. Sekarang kita mulai. Jakarta 3 Oktober 2020. Saya tidak memperkenalkan diri, tadi sudah sempat dikenalkan. Oke, adik-adik semua tahu ya, foto ini ada di mana? Tahu? Wah, nggak tahu. Waduh, harus tahu dong foto ini. Ayo, foto ini di mana? Hah? Oke, betul sekali. Ini ada di London. Wah. Anda pengen jalan-jalan ke sana? Oke, pengen ya. Oke. Ini ada gambar lagi kedua. Oh, ada yang seperti ini, gambar ini ada yang tahu?
Tahu ya? Tahu. Ada pengen jalan-jalan ke sini? Atau Anda ingin beribadah di sini? Oke, bagus sekali. Ini ada yang tahu? Wah. Ini ada yang tahu? Ah, ini sudah dikenal ya, banyak sekali. Ini ada yang tahu? Oke. Dan yang terakhir ini ada yang tahu? Ah, tadi Pak Rektor menyebutkan. Jepang sangat terasa sekali di Dharma Persada. Ini harusnya Anda mengenal. Dan kapan Anda bisa ke sini? Oke. Sekarang kita lihat. Nah, masih ada lagi nih. Ya, gambar. Foto-foto yang kayaknya ini bagus deh untuk dikunjungi. Oke. Kalau Anda menjadi seorang pengusaha, saya kira untuk datang atau berkunjung ke tempat-tempat seperti ini mudah saja, gitu ya, gampang sekali. Oke, saya akan coba lanjutkan. Oke, sekarang kalau di sini kenal adik-adik semua, ada yang kenal nggak foto-foto yang ada di sini? Kenal ya? Ya semua kenal? Oke, ya ini ada orang-orang sukses ya. Mereka mulai sejak kuliah ini ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini saya buka lagi, saya ketik nih. Di Google, barusan saya buka google.com, saya ketik pengusaha muda di Indonesia. Oh, ini munculnya. Kira-kira adik-adik yang ada di sini bakalan tampil di sini nggak? Oke, bagus sekali. Pengen ya tampil di sini. Oke, saya doakan Anda semua nanti akan tampil di sini. 3 atau 4 tahun yang akan datang, Anda akan muncul di pencarian Google pada saat kita cek pengusaha muda Indonesia. Nanti akan muncul nih, ada Mbak Esa, ada Abi Graha, ada Hafid gitu ya, muncul yang ada di sini semua. Oke, itu adik-adik semua dimulai dari mimpi. Tadi yang saya tayangkan sedikit adalah sebuah mimpi. Bermimpilah Anda. Untuk apa? Untuk bisa mencapai itu. Jadi bermimpilah, mimpilah sebesar-besarnya. Adik-adik semua ada di sini, mimpi semua ya. Sudah punya mimpi sekarang, coba dibuka handphonenya. Saya kasih waktu 2 menit saja. Buka handphonenya sekarang, buka ini. Pakai handphone, buka handphonenya. 2 menit, saya kasih waktu 2 menit. Buka ini. Ya. Oke, silakan dibuka ini. Ya. Udah ketemu ya, angkanya buka ini, silakan. Bisa? Silakan masukkan angkanya. Bisa? Ayo saya tunggu. Ayo, saya tunggu lagi. 1 menit lagi. Ayo, silakan. Silakan diisi. Udah, saya tampilkan hasilnya. Oh, pengusaha sukses. Wah, pengusaha sukses. Developer game, jadi orang sukses. Wah, berinvestasi, ingin ke Jepang. Mempunyai perusahaan sendiri. Menjadi dancer. Translator yang sukses. Ayo, terus, ayo. Masih ada waktu. Terus. Jadikanlah ini mimpi-mimpi Anda. Terus. Ayo, masih ada lagi. Yuk, Bapak Ibu pimpinan dari Unsada, jika Bapak Ibu melihat slide ini, sekarang lihat ini adalah mimpi-mimpi dari anak-anak didik Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa semua mereka akan menjadi apa yang mereka mimpikan. Ada yang menjadi streamer, ada yang jadi brand, mempunyai brand kosmetik sendiri. Ingin jadi orang sukses, ingin jadi presiden. Wah, ini banyak sekali nih. Terus, ayo masih terus. Nah, ini adalah mimpi-mimpinya. Nah, banyak sekali ya. Oke. Sekarang ini adalah mimpi-mimpi Anda semua, ya, yang nanti Anda akan menjadi orang-orang yang sukses. Saya akan next slide. Coba. Banyak sekali. Sekarang
di sini, ada sekarang yang sudah jadi pengusaha. Ada berapa banyak? Kita lihat. Bapak Ibu sekalian, jadi semua ada 278, 282, 286. Nah, mereka, terus mereka, 300, 400, mereka ingin jadi pengusaha. Ada 58 sudah ada yang punya ide usaha. 24 orang usahanya sudah jalan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah potret dari adik-adik atau mahasiswa yang sekarang sedang atau baru saja kuliah di Unsada. Nih Bapak Ibu, ini data ini silakan di screenshot, silakan di capture, inilah adik-adik semua. Nah, yang 27 yang sudah usahanya jalan, dikembangkan, dididik, ya. Tinggal diteruskan. Yang sudah ada ide usaha apa, nah ini tugasnya dijalankan nih. Ayo, idenya, ayo diteruskan untuk menjadi bisnis, gitu ya. Ternyata ada 3 orang juga yang tidak ingin jadi pengusaha. Oke, nggak apa-apa. Oke ya. Oke, semua Bapak Ibu sekalian, ini adalah data atau potret dari adik-adik mahasiswa dari Unsada. 335 mahasiswa yang ingin jadi pengusaha, 62 yang sudah punya ide usaha, dan 30 yang sudah jalan usahanya. Oke, ini silakan, nanti data ini akan saya kirim, nanti silakan digunakan. Ya, ini adalah satu hal yang menarik, begitu ya. Oke, saya akan kembali ke slide saya. Oke, adik-adik semua, tadi sudah kita lihat potretnya, jadi banyak sekali. Adik-adik semua sudah punya bisnis, adik-adik ada yang mimpinya jadi presiden dan segala macam. Berawal dari mimpi. Terus apa yang Anda lakukan sekarang, adik-adik semua? Yang Anda lakukan sekarang apakah ini? Oke, coba. Jangan-jangan banyak nih yang suka main ini. Ada yang suka seperti ini? Oke, atau seperti ini, nah sengaja saya blur, ya. Ada yang seperti ini, atau yang suka seperti ini, ayo coba siapa yang mengaku, ayo boleh angkat tangan yang mengaku ini, ya, siang malam ini yang ditonton, atau seperti ini, Anda lihat senyum-senyum ceria, senyum-senyum bahagia, begitu ya. Nah, ini adalah orang-orang sukses dari macam-macam generasi. Oke, sekarang siapa kita? Anda semua yang ada di sini, saya kasih tahu kalau Anda akan berubah. Bagaimana bisa berubah dari lingkungan yang Anda ikuti? Kok bisa, Pak? Ya, Anda akan bisa menjadi seperti apa yang ada di lingkungan Anda. Bagaimana menjadi manusia produktif? Nah, satu contoh nih, tips buat Anda. Jika Anda ingin jadi wirausaha, biasakan bermain dengan para wirausaha. Jika Anda ingin jadi gamer, biasakanlah main sama tukang main game. Jika Anda ingin jadi pemain bola, berusahalah atau biasakanlah bermain dengan para pemain bola. Begitu kira-kira. Ini kata kuncinya. Anda akan menjadi sesuatu seperti yang Anda lakukan setiap hari. Ya. Oke, jangan harap Anda akan menghasilkan sesuatu yang berbeda jika Anda melakukan hal yang sama. Itu katanya Albert Einstein. Jadi apa yang Anda lakukan? Anda harus keluar dari zona nyaman sekarang. Sekarang ada nyaman sekali, ya, sudah banyak hal yang dilakukan, tapi kayaknya enak banget. Tapi hasilnya itu saja. Sekarang kalau Anda pengen jadi pengusaha, berusahalah untuk jadi pengusaha. Nah, apa tahapan jadi pengusaha? Bagaimana sih? Yang pertama, nggak ada keinginan. Nah, teman-teman yang ada di sini, saya lihat sekarang aku harus jadi pengusaha. Sudah masuk ke level 2 nih, adik-adik semua. Nanti kalau sudah aku harus jadi pengusaha, baru nih mau usaha apa? Oke, saya mau usaha apa nih? Terus bagaimana cara memulainya? Kemudian tantangan berikutnya, bagaimana cara mengelola, bagaimana cara mempertahankan, dan bagaimana cara mengembangkan. Itu kalau Anda sudah mulai jalan. Nah, tadi ada 350 orang yang ada di level 2 di sini. Aku harus jadi pengusaha. Aku mau usaha apa ya? Jadi pertanyaan berikutnya. Tadi sudah ada yang mengatakan kalau Pak, saya sudah punya ide bisnisnya. Saya sudah jalan malahan bisnisnya. Sekarang banyak apa yang harus dilakukan untuk itu. Nah, di Unsada ada tuh ya, ada satu unit yang mengelola mengenai wirausahaan. Main-mainlah ke sana. Ya, kemarin saya diajak main-main ke sana. Saya diundang banyak yang bisa dipetik ya. Silakan main-main untuk mengembangkan ini. Oke, sekarang saya mau usaha apa ya? Ini jadi pertanyaan nih.
Adik-adik semua tadi kan ada 300 orang yang ingin jadi pengusaha, tapi apa ya gitu ya, mau usaha apa ya? Mulailah dari apa yang Anda senangi. Adik-adik yang ada di sini apa yang disenangi? Adik-adik suka main futsal, oke, mulailah dari sana. Adik-adik yang suka memang sudah kepikiran ingin jadi translator, mulailah dari sana. Adik-adik yang suka kuliner, mulailah dari sana. Apapun itu yang Anda sukai. Ya. Kemudian kalau adik-adik sudah ada di sana, pasti adik-adik akan ketemu apa yang kurang ya dari sini ya. Nah, kalau sudah ketemu apa yang kurang, berarti kita harus berpikir kira-kira apa ya solusinya. Nah, tapi kita harus tanya kepada teman-teman yang lain, kira-kira apa yang dirasakan sama apa enggak dengan yang kita rasakan. Ya. Nah, kalau bisa kita buatlah solusi. Kalau enggak, misalnya enggak mau, wah susah nih Pak solusinya, oke kita jualan saja dulu. Jualan apa? Jualan produknya orang. Boleh enggak? Boleh. Ya, jadi level bisnis ada macam-macam ya, nanti saya jelaskan. Ya, yang pertama, kita mulai saja, jualan saja. Kita sudah punya hasil. Ya, bisnis level 0 itu adalah pekerja, orang pengangguran itu pebisnis, tapi levelnya 0. Kalau level 1 apa? Sudah punya penghasilan, tapi ya dia bosnya, dia yang kerja. Jadi kalau Anda di level 1 berarti ya Anda bosnya, ada yang kerja. Kalau jualan produknya orang atau sudah punya produk sendiri, nah kira-kira seperti itu. Nah, Anda mulai jualan saja. Jadi era sekarang kayaknya tidak sulit untuk belajar itu. Waktu zaman saya gitu ya, waktu zaman saya untuk mulai bisnis kita cuma pengen jualan aja. Waduh, gimana nih nawarinnya susah gitu ya. Nawarin produknya susah, iklannya susah. Sekarang kita tinggal buka akun di Tokopedia atau di Bukalapak, muncul deh di Google. Nggak perlu mikirin search engine optimization gitu ya. Itu orang yang memulai. Nah, adik-adik yang ada di sini karena Anda baru mulai kuliah, mulailah dari yang paling gampang dulu, nggak usah sulit-sulit. Ya jualan saja dulu, online, jalani saja. Oke, nanti kalau sudah mulai jualan, Anda akan ketemu apa yang kurang. Nah, kalau sudah ketemu apa yang kurang, baru penuhi kekurangannya itu dengan inovasi. Oke. Nanti tak ajarin caranya bagaimana cara berinovasi. Begitu adik-adik. Jadi aman ya, paham ya. Jadi tadi bermimpilah, Anda harus punya mimpi. Mau jadi apa? Tadi ada mengatakan saat umur saya 30, saya mau jadi ini, saya mau jadi itu, itu yang menjadi mimpi yang harus kita kejar. Nah, ini adalah contoh gampang nih bisnis yang bisa diikuti. Ya, ini sukses loh pada teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa bisnis ini. Fashion apa ini? Ya jualan aja fashion. Boleh nggak? Boleh. Ya, Anda baru mulai. Semester 1, nggak apa-apa. Bisnis saja. Atau skincare, kosmetik, perlengkapan bayi, make up, kuliner, furniture, penginapan, foto, digital agency. Ya, tadi ada translator. Mulai dari hal-hal yang kecil-kecil, ini dijalani. Ini bisnis yang bisa dijalani oleh anak-anak muda. Ya, yang tidak terlalu sulit. Oke, sampai di mana Anda sekarang? Tadi, Pak, saya sudah masuk ke minat, Pak. Ya, saya sudah mulai berbisnis, Pak. Tadi sudah ajarkan gimana cara menemukan ide bisnisnya. Kemudian saya sudah punya produk, Pak. Tapi kok produknya nggak laku-laku ya, Pak? Saya sudah jalan sih, Pak, tapi bisnis saya pengen berkembang. Nah, ini punya PR. Jadi nanti kita bisa diskusi lebih lanjut gitu ya. Bagaimana, Pak? Punya saya ini, Pak. Saya itu kalau jualan nggak laku-laku nih, Pak. Jadi sehari itu lakunya 50 aja. Karena gimana caranya untuk bisa naik. Nah, itu ada caranya juga. Pak, ini produk saya ini kok nggak ada yang beli ya, Pak? Itu harus bagaimana? Pak, ide saya ini sudah valid atau belum? Nah, itu bisa dilakukan. Nah, bagaimana kita menciptakan suatu produk? Oke, kita ciptakan produk. Kita perlu melakukan validasi. Apa yang divalidasi? Apakah benar produk kita ini diinginkan oleh pelanggan kita? Ya, saya sering ketemu produk yang mahasiswa ketemu saya nih, Pak, saya punya ide bisnis, Pak. Produknya begini, Pak, gitu ya. Ya, pertanyaan saya, produk itu siapa yang mau beli, gitu ya. Oh, nanti ada, Pak. Ada itu siapa? Jadi harus clear. Produk itu siapa yang beli, siapa yang membutuhkan. Kita harus memastikan siapa yang membutuhkan produk itu. Tapi, Pak, produk yang seperti ini sudah banyak, Pak, di pasaran, Pak.
Oke, kalau sudah banyak di pasaran, kita cari tahu lagi apa yang menjadi kekurangan dari produk yang sudah beredar di pasaran. Oke, kita contohkan satu produk yang gampang saja. Ya, produk makanan saja, ayam goreng saja. Oke, pada saat ayam goreng, coba ayam goreng yang tersedia di pasaran kurang apa sih gitu kan? Kita nggak bisa memutuskan, kita tanya kepada siapa? Kepada orang yang biasa membeli. Kurangnya apa gitu ya? Kalau sudah, apa harapannya? Ditanya. Harapannya seperti nah, kita buatlah satu inovasi, sesuatu yang diinginkan oleh pelanggan. Oke, nah, renungkan. Pada saat kita menemukan ide, nah kita sudah menemukan ide nih ceritanya sekarang. Nah, kalau sudah ketemu ide, produknya ini Pak. Yang perlu kita renungkan adalah apakah produk kita diinginkan oleh calon pelanggan kita. Ingat, pelanggan itu bukan Anda. Jadi yang mengatakan bahwa produknya bagus, yang mengatakan bahwa produknya baik, itu harus pelanggan. Bukan kita. Kalau kita, memang kita yang beli, bukan. Jadi pelanggan yang akan membeli kita. Termasuk Anda memutuskan di Unsada, pasti Anda melihat hal baik atau hal positif yang ada di Unsada. Nah, Unsada bisa melakukan juga apa sih yang tidak disukai, apa yang tidak diinginkan oleh pelanggannya, dan apa yang diharapkan oleh pelanggannya. Nah, ini juga bisa dilakukan nih, kalau misalnya untuk meningkatkan. Nah, cara ini bisa dilakukan untuk usaha kecil, usaha besar, sampai usaha besar sekali. Ya, siapa calon spesifik pelanggan kita harus jelas. Siapa yang membeli? Jangan tiba-tiba ngomong, Pak, ini produk saya itu yang menggunakan se-Indonesia, Pak. Bisa semua, Pak. Nah, suatu ketika saya kasih contoh nih. Ada orang mulai bisnis, modalnya besar, kemudian orang-orangnya itu, Pak, ini kita bisa, produk ini bisa laku Pak di luar Indonesia Pak. Ternyata benar marketingnya sukses. Saat itu juga ada pesanan 1000, hari itu bisa dikirim. Ternyata kita nggak bisa memenuhi. Nah, dengan kondisi itu apa yang terjadi? Banyak berita di internet, wah ini pemalsuan ini, wah ini nggak bener nih. Ini si bisnisnya Zulfahri ini hoax ini, wah ini bisnisnya Nasifa ini nggak bener nih gitu. Karena apa? Tidak memenuhi, gitu ya, tidak memenuhi keinginan pelanggan. Oke, jadi mulailah dari yang kecil, SDM-nya Anda mulai dikuatkan, akhirnya bisa mulai. Nah, apakah produk kita ini bisa menyelesaikan masalah calon pelanggan kita? Itu juga harus direnungkan. Kalau orang membeli produk kita, berarti dia puas dan dia bisa selesai masalahnya. Ya. Oh, ini produknya ini sudah lengkap. Apakah ada calon pelanggan kita yang ingin membeli produk kita? Nah, tadi sudah, oh bagus, oh spesifik, oh ini menyelesaikan masalah. Nah, masalahnya orang mau beli apa enggak? Nah, saya kasih contoh suatu ketika di tes. Ya. Di tes ada orang yang punya, yang gampang kuliner lagi dah. Ada misalnya buat kuliner, buat makanan lah. Ya, buat makanan, terus kemudian Anda bilang nih, saya misalnya Mbak Nasifa punya buat makanan gitu ya, terus kemudian nawarin ke Nabil gitu ya. Nabil, ini saya buat makanan nih. Ini saya jual harganya 10.000. Menurutmu gimana? Enak apa enggak? Gitu ya. Kira-kira Nabil jawabnya apa? Pasti Nabil jawabnya, wah enak Pak. Oh, enak gitu. Nasi itu bagus. Saya sih oke gitu ya. Saya sih oke. Saya sih pasti mau beli itu. Kenapa bisa begitu? Karena yang buat Nasifa. Coba kalau Nasifanya pertanyaannya diubah, gini. Bil, ini gue punya makanan nih Bil. Ini makanan ini harganya 10.000 Bil. Baru gue beli. Coba lu rasain deh, ngomong gitu. Apa yang dipikirin Nabil sekarang? Pas Nabil makan, wah kok pedes banget sih? Kok begini sih rasanya? Wah itu kemahalan itu. Nah, itu hal sepele saja. Tadi Nasifah ngomong, ini saya buat produk nih, coba kamu rasain Bil, enak apa enggak? Harganya 10.000, menurut layak enggak? Karena ngomong saya yang buat, Nasifah yang buat, akhirnya Nabil mengatakan, oh ya enak. Ya nggak enak sedikit masih oke lah, pokoknya gitu kira-kira. Tapi kalau Nabil nggak bilang, kalau si Nasifah nggak bilang, ini produknya ini saya beli, harganya 10.000, coba kamu rasain deh. Terus akhirnya Nabil bisa bilang, oh masa begini harganya 10.000 sih? Mahal amat, ini pedes nggak enak ya? Nah, itu salah satu hal untuk menguji produk kita benar apa enggak. Ya, salah satu hal cara. Oke, jadi tadi bagaimana calon pembeli kita bisa
mau membeli produk kita. Lanjut sekarang. Ini ya Anda akan memulai bisnis ya, tadi sudah mulai hal yang kecil-kecil, mulai gampang. Sekarang saya tarik yang agak susah sedikit gitu ya. Ini adalah kesalahan-kesalahan orang dalam berbisnis ya. Kalau Anda mulai bisnis, yang nomor satu yang paling besar adalah building something nobody. Kita sudah membuat capek-capek, tapi ternyata nggak ada orang yang beli. Nah, ini yang terjadi. Banyak nih perusahaan-perusahaan atau mahasiswa yang mulai bisnis, tapi yang mengatakan bagus adalah dirinya sendiri. Ya, orang lain tidak mau beli akhirnya. Kemudian, itu macam-macam nih, hiring poorly. Orangnya, ya orangnya nggak bener, orangnya nggak sesuai. Ada orang yang, misalnya satu kelompok nih, Anda bikin bertiga, kelompok bertiga, kita milih bisnis bareng gitu ya. Terus kemudian satu orang nggak perform nih, ternyata santai-santai aja, biarin aja deh, nggak perform deh, nggak apa, kita aja deh gitu ya, nggak enak. Apa yang terjadi? Ya bisnisnya Anda akan turun atau nggak akan berjalan. Kalau memang nggak perform ya sudah ditanya masih mau ikut apa enggak. Kalau ikut ayo, kalau enggak. Kira-kira seperti itu. Kalau enggak, ganti yang lain. Jadi dalam berbisnis harus seperti itu. Ya, dan banyak lagi. Nah, tapi ada yang perlu saya lihat, saya tampilkan ke Anda yang bawah nih. Spending too much money. Ya, jadi ternyata dalam berbisnis itu modalnya jangan banyak-banyak. Sedikit saja gitu ya. Sedikit saja. Kenapa? Mulai dari yang kecil. Ya, mulai dari yang kecil nanti akan menjadi besar. Nanti saya kasih tahu caranya. Oke, ini saya kritisi betul, saya kasih label merah gitu ya, bahwa jangan sampai kita membuat sesuatu yang tidak diinginkan oleh pelanggan gitu ya. Terus kemudian, sekarang bagaimana pada saat kita membuat sesuatu atau memulai bisnis yang baik? Yang pertama adalah tim dengan passion dan keahlian yang saling menguatkan. Jadi Anda harus punya teman yang memang punya keahlian yang saling menguatkan. Bisnis jangan kepikiran, ini Pak, itu teman saya Pak. Jadi misalnya si Zulfahri ngomong, Pak, itu Nabil sama Julio itu teman saya dari kecil Pak, gitu ya. Saya akan mulai bisnis, saya tahu Pak rumahnya, saya kenal orang tuanya. Akhirnya bisnis bareng, padahal keahliannya nggak menguatkan. Ya malah keahliannya sama lagi. Karena keahliannya sama, akhirnya bisnisnya bermasalah. Saya kasih contoh di Unsada. Ada teknik mesin, mahasiswa teknik mesin, pinternya ngapain coba? Teknik mesin, pinternya membuat produk. Sekarang mahasiswa manajemen, pinternya ngapain coba? Pinternya adalah pemasaran, strategi pemasaran, manajemen. Nah, gabunglah antara mahasiswa mesin dengan mahasiswa manajemen. Tujuannya apa? Yang satu pinter buat, yang satu pinter jualan, yang satu pinter mengelola, yang satu fokus membuat, yang satu fokus jualan. Begitu kira-kira. Jangan semuanya anak mesin, semuanya anak manajemen, semua. Anda harus kolaborasi. Ya, kemudian temukan apa yang menjadi sesuatu yang tidak disukai oleh pelanggan. Jadi kalau misalnya produk sudah ada, cari tahu apa sih yang nggak disukai dari produk yang sudah ada. Kemudian cari tahu apa yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, itu yang kita penuhi. Jadi kita ciptakan atau kita buat atau kita jual produk yang memang dibutuhkan oleh pelanggan. Anda harus berpikir besar, tadi bermimpilah sesuatu yang besar, tapi mulai yang kecil. Kemudian ngapain? Bergerak dengan cepat. Ya, bergerak dengan cepat. Nanti saya kasih contoh. Nah, ini satu contoh saja. Saya akan kasih contoh yang atas. Penjual pulsa yang gampang. Suatu ketika saya punya tetangga. Ibu-ibu muda, ya, ibu-ibu muda tapi lebih tua lah dari Mbak Nasifah, gitu ya, lebih tua. Nah, saya tanya, Bu, kenapa jualan pulsa? Kemudian ibu-ibunya bilang gini, iya Pak, lumayan buat tambah-tambahan beli susu buat anak. Oke, karena mimpinya buat beli susu buat anak, kira-kira apa hasilnya? Dapat susu buat anak. Oke, gitu ya kira-kira. Karena mimpinya itu yang diperoleh. Oke, sekarang saya tanya lagi, ada satu mahasiswa BINUS waktu itu saya tanya. Mahasiswanya Mas, kenapa kamu jualan pulsa? Dia jawabnya apa? Lumayan Pak, buat tambahan uang jajan. Oke, buat tambahan uang jajan. Karena mimpinya adalah tambahan uang jajan, visinya tambahan uang jajan, akhirnya yang diperoleh apa? Tambahan untuk uang jajan.
Akhirnya saya ubah. Mas, gimana kalau diubah Mas mimpinya Mas? Jadi jualan pulsa, tapi kita berpikir besar. Apa ya Pak kira-kira? Gimana kalau kamu nanti berpikir akan menjadi distributor Oppo? Nah, tahu handphone Oppo ya? Tahu ya? Oke, distributor Oppo misalnya. Gimana ya Pak? Dia mulai kepikiran, apa yang harus saya lakukan ya Pak? Akhirnya apa? Ini Mas, oke, kamu jualan pulsa. Jualan pulsa, ingat tadi pesannya si Albert Einstein tadi, kalau kita ingin dapat hasil yang berbeda, kita harus melakukan hal yang berbeda. Gitu ya. Kalau hasilnya yang kita lakukan sama, hasilnya yang sama. Kalau Anda pengen pinter, cara belajarnya sama saja, ya Anda dapatnya juga sama. Oke, yang saya ajarkan adalah bagaimana kalau kita tambahin sedikit. Oke, kita cari sekarang beli etalase bekas, taruh depan rumahnya. Etalase bekas, jualan pulsa. Yang tadinya hanya jualan pulsa pakai handphone, sekarang beli pulsa dijejer di situ. Ya, singkat cerita akhirnya dia terima handphone bekas. Dia punya handphone beberapa, taruh di situ, tambahin perdana. Besok lagi beli handphone yang murah, yang harga 200-300 ribu dipajang di situ. Besok lagi tuker tambah handphone. Besok lagi terima servis handphone. Pak, saya nggak bisa servis, buka saja lowongan. Bagi yang bisa servis handphone nggak punya tempat, silakan di tempat saya, gratis, tinggal dipakai. Besok lagi tambahin, dan enggak dalam waktu lama akhirnya dia bisa berubah. Yang tadinya hanya jualan pulsa, sekarang sudah apa? Oppo sudah beriklan di tempatnya. Nah, kira-kira kalau sudah Oppo beriklan di tempatnya, dia pasti akan semakin membesar. Kira-kira seperti itu. Oke, karena waktunya pendek, penjual nasi warteg saya akan lewati. Lihat, nah. Ini isu dalam pengelolaan bisnis. Jadi nanti kalau Anda mulai berbisnis, mulai jalan, ini isu-isu yang muncul, yang sering muncul ya. Yang pertama adalah bahan baku. Pastikan bahan bakunya ada. Jadi kalau Anda berbisnis, bahan bakunya susah, ya pasti nanti juga nggak akan maju-maju. Jadi pastikan bahan bakunya ada. Yang kedua, alat bantunya ada. Kalau memang harus ada alat bantunya itu ada yang jual, atau ada yang menyiapkan, jadi nggak ada. Jangan susah, wah ini susah nih, akhirnya bisnisnya nggak berjalan. Yang ketiga adalah SDM-nya, orang-orang yang bekerja dengan Anda. Jadi ada orang yang memang pinter, ya, oh saya marketing, oke bagian marketing dicatat, kamu marketing dalam 1 bulan harus ngapain, gitu ya. Jadi 1 bulan misalnya, oh dalam 1 bulan saya harus menjual senilai 10 juta, ya itu harus dipenuhi, gitu ya. Kalau nggak dipenuhi rapat, ayo apalagi yang harus kita lakukan. Jangan nggak sampai, oh iya nih nggak sampai, jangan main begitu aja. Sekarang produksi atau pembuatan, itu biasanya ada isu, ada masalah apa di produksi, kualitas produksinya seperti apa, barang yang dibuat seperti apa. Kemudian pemasarannya bagaimana, distribusi, pengiriman bahan baku ke tempat Anda, dan juga pengiriman dari produk Anda ke konsumen. Kemudian yang selanjutnya adalah isu mengenai model bisnisnya. Nah, semua ini Anda bisa diskusi, Anda perlu mentor untuk bisa jalan. Jangan mikirin sendiri. Saya sarankan untuk gabung di beberapa komunitas. Ya, komunitas-komunitas wirausaha banyak yang bisa belajar seperti ini, gitu ya, untuk bisa mengajarkan. Ingat ya, tadi kalau Anda ingin jadi pengusaha, biasa bermainlah dengan para pengusaha. Ya, walaupun masih kecil. Kalau Anda ingin jadi perokok, bermainlah para orang yang tukang merokok. Pasti Anda akan ikut. Tapi kalau teman-teman Anda pengusaha, yakin Anda akan jadi pengusaha. Kalau Anda pengen pinter, biasalah bermainlah dengan mahasiswa-mahasiswa yang pinter. Yakin Anda akan mengikuti. Oke, sekarang tadi sempat disinggung, Pak Rektor mengatakan kita harus kreatif dan inovatif. Bedanya apa? Oke, bedanya kreatif dan inovatif. Kalau tataran kreatif itu tataran kita, menurut kita. Oh ini bagus menurut saya gitu ya. Ini bagus menurut saya. Pada saat inovatif sudah pikirin pengguna atau orang lain mengatakan bagus. Nah, jadi tadi kalau kreatif kita memikirkan sesuatu, oh ini saya harus kreatif ini seperti ini inisiatif ini itu. Pada saat ngomongin inovatif, tanyakan pada orang, ini sudah bagus atau belum? Kurang apa? Nah, sudah ada inovasi di situ sesuai dengan keinginan orang, sesuai dengan keinginan pelanggan dalam hal ini. Oke, saya memastikan, ini pesan buat Anda, saya memastikan bahwa founder dan bisnisnya harus fit. Jadi maksudnya apa? Anda punya kesenangan apa, mulailah bisnis yang ada di situ, yang Anda senangi. Soalnya kalau enggak, yakin Anda akan banyak ditipu nanti. Kalau Anda mulai bisnis yang Anda tidak sukai.
atau yang Anda tidak mengerti. Kalau bisnis mulai yang Anda mengerti, yang Anda pahami. Ya. Kemudian Anda harus bisa memastikan bahwa yang Anda buat ini bisa menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. Kemudian produk dan pasarnya juga harus tepat. Jadi kalau Anda misalnya membuat sesuatu untuk pasar mahasiswa, pikirin harganya, pikirin fungsinya, dan sebagainya. Jangan, oh ini bisa semua saja, nggak mungkin. Karena pasti pasarnya harus sesuai. Nah, tim sukses ya untuk Anda, ya, pilih bisnis untuk menentukan target customer yang spesifik. Ya. Jadi tim sukses buat Anda, pilih bisnis untuk menentukan target customer yang spesifik. Cari dan pilih masalah customer yang layak untuk diselesaikan. Buat produk atau jasa yang menyelesaikan masalah, ya. Jadi maksudnya produknya kita ini benar bisa menyelesaikan masalah dari pelanggan kita. Dan yang nomor 5 nih, indikator keberhasilan. Ini yang jarang sekali dilakukan oleh para pebisnis muda, oleh para mahasiswa. Kalau Anda berbisnis 3 orang, pastikan kalau dia bagian jualan, oke, dalam 1 bulan harus menjual senilai 10 juta. Tadi sudah saya ungkap. Nah, itu harus ketulis. Apa indikator keberhasilannya? Ya. Kalau misalnya bagian produksi, oke, dalam seminggu kamu harus bisa membuat 4 misalnya. Nah, itu harus clear. Jadi jangan mundur lagi, nggak boleh begitu. Jadi harus clear indikator keberhasilannya. Dan kemudian luncurkan produkmu di pasar yang tepat. Oke, terakhir, saya akan ulas sedikit pengusaha. Tadi di awal-awal sudah saya singgung. Jadi Anda yang ada di sini karena Anda harus bermimpi, mimpinya Anda, perusahaan Anda mau yang nomor berapa? Mau yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5. Bermimpilah. Oke, level 0 itu adalah pekerja atau pengangguran. Oke, kok bisa Pak pengangguran disandingkan dengan pekerja? Sama-sama tidak ingin menjadi pengusaha. Itu level 0. Ya. Level 1 itu sudah mulai bisnis, sudah punya penghasilan. Anda menjadi bosnya, Anda juga jadi pegawainya. Jadi Anda punya toko, Anda jual sendiri, Anda tungguin sendiri gitu ya. Anda toko online, Anda cari sendiri, Anda jual sendiri, Anda kirim sendiri gitu. Ya, jadi Anda bosnya, ya Anda pegawainya. Tapi Anda sudah punya penghasilan, itu sudah masuk ke level 1. Nah, tadi siapa yang ada di sini? Tadi yang sudah mulai bisnis sudah masuk ke level berapa? Dan Anda bisa lihat orang tua Anda siapa sudah masuk level berapa. Level kedua adalah si pebisnis ini sudah punya pegawai. Walaupun 1, jadi punya pegawai 1 atau 2 atau 3 sudah ada pegawainya. Tapi saya atau si pebisnis ini masih ikut. Jadi misalnya ada toko yang besar gitu ya, bosnya masih ikut di bagian kasir, pokoknya masih nongkrong aja di situ. Ya, bahkan yang buka harus bosnya, yang nutup harus bosnya, tapi sudah ada yang kerja 2-3 orang. Nah, ini sudah masuk ke level 2. Jadi sudah punya pegawai, tapi bosnya masih ikut. Nah, level ketiga ini sulit sekali, dan ini ada caranya ya untuk masuk ya. Dari level 1 ke level kedua, 2 ke 3, 3 ke 4, ini ada caranya. Tapi saya nggak akan ulas seperti ini. Mungkin nanti di sesi lain bagaimana kita bisa menaikkan level. Ya. Yang ketiga adalah mempunyai orang kepercayaan dan mengangkat menjadi direktur. Jadi sudah ada orang yang mikir, jadi uang sudah bekerja. Bisnis saya sudah berjalan, sudah ada direkturnya yang kerja, sudah ada pegawainya yang kerja, saya sudah duduk santai duduk santai di rumah. Saya sudah jadi komisaris gitu ya, di perusahaan saya sendiri, saya santai-santai, tapi uang sudah bekerja, bisnis sudah berjalan. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah investor. Maksudnya investor apa? Membeli bisnis. Ya, membeli bisnis. Ya, jadi saya sudah banyak uang, sudah kaya, bisnisnya sudah jalan, wah itu ada bisnis nih, baru mulai, ada startup nih. Jalan, oke, saya invest ke sana, saya beli perusahaan itu. Ya, saya beli atau saya invest di sana, akhirnya buat perusahaan baru lagi, beli, akhirnya di sini yang nomor 4 ini sudah jual beli perusahaan. Yang dijual bukan produk lagi, jual beli perusahaan. Yang di 4. Nah, oke, Anda mimpinya ada kemana? Dan yang kelima adalah perusahaannya sudah go public. Go public berarti sudah nongkrong di bursa. Ya, sudah sahamnya sudah dimiliki oleh masyarakat, sudah keseluruhan. Nah, kalau sudah di level kelima ini,
kita sudah tenang. Nah, kapan Anda masuk ke level 5, atau ke 4, atau ke 3, atau ke 2, atau hanya ke 1? Bermimpilah Anda. Oke, sekarang Anda sudah bisa melihat yang ada bisnis-bisnis sekitar Anda, orang tua Anda, saudara Anda sekitar Anda, mereka masuk di level berapa, dan bagaimana ingin meningkatkan. Ya, suatu ketika, jika nanti bisa ketemu lagi, saya akan ajarkan bagaimana orang yang tadinya level 1 pengen menjadi level kedua. Level kedua pengen menjadi level 3, dan seterusnya. Perusahaan saya sendiri, yang saya jalani sekarang, saya sudah jalan, sudah lumayan, saya sudah santai-santai, saya sudah bisa diundang seperti ini. Saya nggak ribut banyak di kantor saya sudah bisa jalan-jalan. Tadi yang foto-foto di depan saya sudah bisa kunjungi itu tempat-tempat itu. Dan kapan Anda bisa mengunjungi itu? Ya, jadi dalam berbisnis saya punya satu catatan buat Anda. Mulailah dari jualan saja untuk memulai, agar ritme bisnis itu dapat. Dan yang kedua, mulailah bergabung dengan para pengusaha. Main-main sama pengusaha. Yakin Anda akan banyak belajar dengan mereka. Oke, kira-kira itu dari saya untuk pertemuan singkat kali ini. Waktunya hanya 30 menit. Saya selesaikan. Terima kasih. Saya akhiri salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Bapak Dr. Wahyu Hari Haji atas paparannya. Semoga kuliah perdana ini membawa manfaat bagi kita semua dan menjadi penyemangat bagi para mahasiswa baru khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya adalah Direktur Sekolah Pasca Dharma Persada. Juga selamat datang kepada mahasiswa baru untuk angkatan 2020. Semoga Anda bisa bekerja dengan tekun, menyelesaikan studinya di program studi Teknik Energi Terbarukan selama 2 tahun. Demikian dan selamat berkarya. Terima kasih. Halo, selamat datang anak-anakku, mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas Dharma Persada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ohayou gozaimasu. Good morning, Nin hao. Senang sekali pada kesempatan ini saya dapat bertemu dan menyapa kalian semua. Mulai hari ini kalian akan belajar bahasa dan budaya sesuai dengan program studi yang kalian pilih, Jepang, Inggris, dan Tiongkok. Keputusan kalian untuk belajar bahasa sangatlah tepat, karena pada era globalisasi ini kita akan terhubung dengan masyarakat dunia dan kita akan bekerja sama dengan masyarakat dunia. Selain itu, dengan menguasai bahasa, kalian akan bisa menguasai ilmu-ilmu yang lain, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pesan saya, fokuslah belajar. Lulus tepat waktu, atau malahan lebih cepat, segera bekerja dan berbakti kepada orang tua. Saya yakin orang tua kalian berusaha dengan keras dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian berhasil kuliah di Unsada. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa baru yang saya cintai dan saya banggakan, saya atas nama keluarga besar Fakultas Teknik Universitas Dharma Persada menyampaikan selamat datang, selamat bergabung dengan kami. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudari, terutama kepada orang tua kalian yang telah mempercayakan kepada kami putra-putri terbaiknya untuk meraih cita-cita mengikuti belajar menimba ilmu di Fakultas Teknik Universitas Dharma Persada. Kami akan berusaha dengan baik untuk membantu mewujudkan apa yang menjadi harapan kalian dan orang tua kalian. Namun demikian, ini semua sangat tergantung
kepada kesungguhan dari tekad dan usaha saudara-saudara sekalian. Untuk itu, marilah kita bekerja sama melaksanakan proses belajar mengajar pada program studi yang telah Anda pilih dengan sungguh-sungguh, dengan disiplin yang tinggi, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Arya Dewanto, selaku Dekan Fakultas Teknologi Kelautan Universitas Dharma Persada, ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar Universitas Dharma Persada. Bagi mahasiswa baru, selamat berkarya dan berprestasi serta membanggakan nama keluarga, nusa, dan bangsa. Pesan saya, selalulah bangga menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Dharma Persada. Ukir prestasi dan nama baik kita semua. Terima kasih atas perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Dekan Fakultas Ekonomi mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru tahun akademik 2020 di kampus Universitas Dharma Persada. Selamat bergabung dan berkarya di Fakultas Ekonomi. Selamat belajar, semoga sukses dan selalu menjadi kebanggaan alma mater Dharma Persada. Salam Unsada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru di Universitas Dharma Persada, kampus dengan keunggulan monosyukuri, trilingual, yaitu yang mewajibkan mahasiswa menguasai 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang, dan energi terbarukan. Kalian telah memilih kampus yang tepat dalam upaya menggapai cita-cita dan menghadapi tantangan masa depan. Selamat belajar, semoga sukses, dan selalu menjunjung tinggi dan menjaga marwah alma mater. Akhir kata, selalu semangat, jaga protokol kesehatan. Salam Unsada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan Kansada. Kansada adalah wadah bertemu dan berkumpulnya para alumni Universitas Dharma Persada. Kepada Kak Ratna Kadarisman atau Kak Kiki, kami persilahkan. Hajimemashite. Watashi wa Kiki to moshimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Selamat siang adik-adik, mahasiswa angkatan 2020, nama saya Kiki Kadarisma. Saya alumni Fakultas Sastra, jurusan Bahasa Jepang, angkatan 91. Selamat datang di kampus Universitas Dharma Persada. Mahasiswa angkatan 2020 ini memang extraordinary. Mulai dari lulus SMA, kemudian mulai perkuliahan, semuanya dilakukan secara online. Tetap semangat ya adik-adik, tetap jaga jarak, selalu pakai masker, dan rajin-rajinlah cuci tangan pakai sabun. Semoga masa pandemi ini cepat berakhir, sehingga adik-adik bisa kuliah secara normal dan berkumpul bersama teman-teman. Rajin-rajinlah kuliah, hormati para dosen, jaga persatuan, dan kalau bisa ikut organisasi kemahasiswaan, karena itu baik untuk bekal nanti di masa kerja yang butuh banyak teamwork. Pengalaman-pengalaman di masa kuliah itu akan menjadi dasar yang baik untuk nanti di masa kerja. Ganate kudasai. Domo arigatou gozaimasu. Acara selanjutnya, pembacaan doa. Bapak Yus Suparjo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang kami hormati,
mahasiswa dan mahasiswi yang kami cintai, marilah pada kesempatan yang mulia ini kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan keyakinan masing-masing, dan pada kesempatan ini doa dibawakan secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dari hati dan syukur dari kalbu senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, Tuhan semesta alam. Hamba-Mu yang lemah ini dengan khusyuk bersimpuh memohon kehadapan-Mu atas ridho dan hidayah-Mu. Saat ini masih diberikan umur panjang dengan sehat dan murah rezeki dengan berkahnya, sehingga kami dapat berkumpul secara virtual dalam acara pengukuhan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Ya Allah yang Maha Mengetahui, setelah melewati tahapan penerimaan mahasiswa baru dengan segala kelebihan dan kekurangan, hamba memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah anak didik kami sebagai generasi lebih berprestasi dalam mencari ilmu yang optimal untuk kehidupan hari ini, besok, dan yang akan datang, serta dapat mewujudkan cita-cita dan harapan orang tua. Ya Allah, ya Qadir, Zat menggenggam takdir kami, izinkanlah mahasiswa-mahasiswi kami berikhtiar untuk meningkatkan kualitas menjadi mahasiswa-mahasiswi baru yang berakhlak, berbudi pekerti luhur, yang mampu mengantarkan menjadi insan yang mulia, yang dapat meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Ya Allah yang Maha Mulia, jadikanlah universitas ini menjadi kebanggaan masyarakat untuk menimba ilmu yang dapat menghasilkan mahasiswa dan mahasiswi yang berilmu tinggi, serta mewujudkan moto unsada, nalar, arif, baktiku bangsa. Setiap waktu kami berdoa bersama mohon kepadamu ya Allah, berikan kepada kami mahasiswa baru yang berlimpah dan membawa berkah. Saat ini Engkau mengabulkan permohonan kami dengan ucapan Alhamdulillah ya Allah. Kami bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan. Firman-Mu, la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ya Allah ya Alim, berikanlah kecerdasan kepada kami, kepada pemimpin kami, kepada mahasiswa dan mahasiswa kami berupa ilmu yang dengannya dapat memahami segala perintah dan larangan-Mu, dan kurniakanlah kepada kami pemahaman yang dengannya kami dapat mengetahui bagaimana bermunajat kepadamu. Ya Allah yang Maha Kaya, berikanlah kami kekayaan ilmu, hiasilah kami dengan kesabaran, muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan indahkanlah kami dengan kesehatan. Ya Allah, tunjukilah kami jalan keselamatan dari gelapnya kekufuran kepada cahaya keimanan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah putra-putri kami sebagai penyejuk hati kami. Kami sadar ya Allah, anak adalah amanah, mendidik dan membimbing adalah kewajiban kami. Berikanlah kami kekuatan untuk membina sehingga dapat memenuhi harapan orang tua yang memberi amanah kepada Universitas Dharma Persada. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara selanjutnya, sesi foto bersama secara virtual. Kepada para mahasiswa baru, dimohon mengaktifkan kamera.
Dengan demikian, seluruh rangkaian acara pengukuhan mahasiswa baru dan kuliah perdana Universitas Dharma Persada tahun akademik 2020-2021 telah selesai. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, dan para mahasiswa baru sekalian telah hadir secara virtual di sini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara ini berlangsung. Adik-adik mahasiswa baru, selamat datang dan selamat bergabung dalam keluarga besar Universitas Dharma Persada. Ibu pertiwi, merah tanda berani, putih bakti suci, dasar negara Pancasila, menuntun langkah gerak kita. Mahasiswa Unsada penuh prakarsa, selalu tersenyum menghadapi tugasnya. Tangkas-tangkas, siap dan siaga, berpegang teguh pada Tridharma. Sang warna lambang Ibu Pertiwi, merah tanda berani, putih bakti suci, dasar negara Pancasila, menuntun langkah gerak kita. Kita putra-putri bangsa Indonesia, mahasiswa Universitas Dharma Persada, selalu setia kepada negara, pada bangsa dan Yang Maha Esa. Sang warna lambang Ibu Pertiwi, merah tanda berani, putih bakti suci, dasar negara Pancasila, menuntun langkah gerak kita. Mahasiswa Unsada penuh prakarsa,